Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Fadilah Islam, kali ini Fadilah Islam akan berbagi salah satu kisah perjalanan syiar Nabi Muhammad SAW yang luar biasa, yaitu akhlak baginda Nabi Muhammad SAW yang mulia kepada penduduk negeri Taif. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa untuk menekan tombol like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan berita terbaru dari Fadilah Islam. Terima kasih. Selama 9 tahun sejak masa kerasulan, baginda Nabi Muhammad SAW telah berusaha menyampaikan ajaran Islam dan mengusahakan hidayah serta perbaikan kaumnya di Mekah. Namun, kebanyakan orang-orang Mekah selalu menyakiti, memperolok-olok, dan berbuat semena-mena terhadap baginda Nabi Muhammad SAW dan para sahabat, kecuali sekelompok kecil orang yang sudah masuk Islam dan beberapa orang yang selalu membantu beliau walaupun belum masuk Islam. Salah satunya adalah paman baginda Nabi Muhammad SAW, Abu Thalib. Termasuk orang yang baik hatinya. Meskipun belum masuk Islam, dia selalu membantu baginda Nabi Muhammad SAW dalam segala bentuk. Pada tahun ke-10 kenabian, ketika paman yang selalu membela perjuangan Rasulullah SAW dan melindungi dari kezoliman kaum kafir Quraisy, pada akhirnya wafat dalam keadaan bukan muslim. Hal ini tentu menyedihkan hati Rasulullah SAW. Ditambah lagi, 2 bulan kemudian, istri tercinta Khadijah radhiyallahu anhu pun dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Istri yang sejatinya selama ini menjadi penyejuk mata dan hati bagi Rasulullah SAW dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tiada lagi yang lebih berat dari perjuangan Rasulullah SAW dalam berdakwah setelah peninggalan Abu Thalib dan Khadijah radhiyallahu anhu. Kalau dahulu di luar, ketika dilakukan kekerasan dan kekejaman oleh orang-orang kafir Quraisy, Abu Thalib yang membela, dan sampai di rumah ada Khadijah yang senantiasa menenangkan dan menenteramkan. Sekarang tidak ada lagi. Maka Rasulullah SAW pun mulai berpikir harus ada sesuatu yang dikerjakan karena dakwah di Mekah ini tidak berjalan dengan baik selama 10 tahun berdakwah. Hanya sedikit saja orang-orang yang memasuki Islam. Maka Rasulullah SAW pun berencana untuk berdakwah di sebuah negeri bernama Taif yang didiami kabilah Saqif yang berjumlah besar. Negeri yang berjarak sekitar 60 sampai dengan 70 km dari kota Mekah. Negeri yang banyak sekali gunung-gunung di sana. Rasulullah SAW tidak membawa sahabat-sahabat yang besar seperti Abu Bakar Asy-Syiddiq radhiyallahu an, ataupun Umar bin Khattab, ataupun Hamzah. Karena ketika Rasulullah SAW membawa mereka, pasti orang-orang kafir Quraisy akan menghentikan dakwah Rasulullah SAW. Maka Rasulullah hanya pergi bersama seorang budak yang kemudian menjadi anak angkat
termasuk anak-anak untuk menghina, mencaci maki, termasuk melempari Rasulullah SAW dengan batu. Rasulullah SAW yang ingin berdakwah di negeri Thaif tidak ingin apa-apa, hanya ingin mengajak mereka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kebahagiaan mereka di akhirat. Namun, apa yang terjadi? Anak-anak kecil, orang dewasa, semua bergabung bersama-sama untuk menyerang Rasulullah SAW. Mereka terus-menerus melempari Rasulullah SAW dengan batu, dan Rasulullah pun pada akhirnya berdarah-darah. Tubuh suci dan tubuh mulia Rasulullah SAW. Rasulullah berkata, "Biarkan aku keluar dari negeri Thaif ini kalau kalian tidak mau menerima dakwahku." Namun apa kata mereka? "Tidak, wahai Muhammad, engkau datang ke sini dan engkau tidak akan bisa keluar begitu saja. Kalau engkau ingin keluar dari negeri Thaif, silahkan engkau lewati 2 baris orang-orang yang bertubuh besar ini," kata mereka. Rasulullah SAW dalam keadaan yang sudah lemah dan berdarah-darah, paham bahwa Rasulullah tidak boleh mati di sini, tidak boleh mati sia-sia di sini. Rasulullah harus melewati 2 barisan orang yang tubuhnya besar-besar itu. Rasulullah paham akan terjadi sesuatu terhadap dirinya, tapi Rasulullah harus melewati barisan tersebut. Dan ternyata yang dilakukan orang-orang bertubuh besar itu kepada Rasulullah SAW, ketika Rasulullah mendekati mereka, mereka memukul Rasulullah SAW dari kanan dan Rasulullah terpelanting. Kemudian mereka memukul Rasulullah SAW dari kiri dan terpelanting. Rasulullah kemudian terjatuh dengan berdarah-darah. Mereka angkat lagi tubuh Rasulullah SAW. Kemudian mereka pukul lagi Rasulullah hingga terjatuh. Mereka pukul lagi, terjatuh lagi, dan begitu seterusnya. Dan tubuh Rasulullah SAW sudah merasa lemah, dan tubuhnya sudah merasa sakit, tapi penyiksaan itu tidak kunjung usai. Lihat manusia yang tidak pernah punya perasaan ini, mereka melakukan itu kepada Nabi Muhammad SAW. Wajah suci yang harusnya dicintai itu kemudian jatuh ke tanah karena pukulan mereka. Lihatlah perlakuan dari orang-orang Thaif ini, begitu menyakiti Rasulullah SAW, bahkan kedua sandal beliau berlumuran darah. Rasulullah SAW pun berjalan dengan keadaan yang sangat lemah, dan di tengah perjalanan, tatkala sudah merasa aman dari gangguan orang-orang Thaif, Rasulullah SAW mendengar ucapanmu dan jawaban kaummu, dan dia mengutus kepadamu malaikat penjaga gunung agar siap melaksanakan apapun perintahmu kepadanya. Malaikat penjaga gunung itu pun datang dan memberi salam kepada baginda Nabi Muhammad SAW seraya berkata, "Apapun yang engkau perintahkan akan kulaksanakan. Bila engkau sukai, akan kubenturkan gunung-gunung yang ada di sekitar kota ini,
sehingga siapa saja yang tinggal di antaranya akan hancur binasa, atau apapun hukuman yang engkau inginkan. Tetapi baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang bersifat penyayang dan mulia ini menjawab, "Aku hanya berharap kepada Allah Subhanahu Wa Taala, seandainya saat ini mereka tidak menerima Islam, semoga kelak di antara keturunan mereka akan lahir orang-orang yang menyembah dan beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala." Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Demikianlah akhlak baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang mulia. Kita mengaku sebagai pengikutnya, namun ketika sedikit kesulitan atau celaan menimpa kita langsung marah, bahkan menuntut balas seumur hidup. Kezoliman dibalas dengan kezoliman, sambil kita terus mengaku sebagai umat baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Meskipun mengalami penderitaan dan kesusahan yang berat, baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam tidak berdoa buruk dan tidak menuntut balas. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.